Halo Auto Lovers, pernah gak sih kamu merhatiin plat nomor mobil kamu? Lempengan besi yang isinya berupa angka dan kode huruf tersebut sejak dulu memang ditujukan untuk memberi informasi tentang identitas kendaraan bermotor. Tapi tahu gak sih ada banyak banget jenis-jenis dari plat nomor di Indonesia sendiri. Buat tahu lebih dalam, yuk simak videonya. Di dunia, plat nomor pertama kali diperkenalkan oleh otoritas polisi Paris di Prancis pada tahun 1893. Kala itu, aturan tersebut diciptakan untuk menindaklanjuti semakin bertumbuhnya jumlah kendaraan di sana, serta membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi kecelakaan. Saat itu pula, di tahun yang sama juga diterbitkan untuk pertama kalinya sertifikat yang menunjukkan kemampuan mengemudi seseorang. Ya mungkin kalau sekarang mirip SIM gitu ya. Tapi meskipun begitu, negara pertama yang menerapkan pemberlakuan plat nomor pada kendaraan bermotor secara nasional adalah Belanda di tahun 1901. Tidak seperti Prancis yang hanya menerapkannya pada ibu kotanya. Barulah setelah itu penggunaan plat nomor merambah ke negara lain di benua Eropa, serta disusul negara bagian Massachusetts dan New York, Amerika Serikat pada tahun 1909. Di Indonesia sendiri, format plat nomor terinspirasi peristiwa pada tahun 1810, yaitu datangnya sekitar 15.000 tentara Inggris yang terdiri dari 26 batalion. Ke-26 batalion tersebut dinamai sesuai abjad, mulai dari A sampai Z, sesuai wilayah pendudukan mereka masing-masing. Di wilayah Batavia, semua kereta kuda ditandai dengan kode B, merujuk pada batalion yang berhasil merebut wilayah tersebut dari Belanda. Meskipun tidak semua, hal tersebut juga terjadi di beberapa wilayah lain yang bernasib serupa. Nah, habis dari sejarah, kita bahas formatnya dulu. Pasti kamu paling familiar dengan plat nomor berlatar hitam dan bertuliskan huruf dan angka berwarna putih. Rupanya, masih ada beberapa jenis plat nomor yang lain. Ada juga yang berlatar merah, berhuruf dengan angka putih, yang mana plat nomor tersebut digunakan untuk kendaraan milik instansi pemerintah. Berbeda dengan plat berwarna hitam yang ditujukan untuk kendaraan pribadi atau perseorangan. Selain itu, ada plat nomor berwarna kuning dengan tulisan berwarna hitam yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut merupakan angkutan umum. Tapi, kamu juga mungkin sering ngeliat plat mobil berwarna putih yang tulisannya berwarna merah. Ayo tebak, plat nomor tersebut ditujukan untuk kendaraan apa? Yup, bener banget. Plat dasar putih dan tulisan merah adalah plat nomor yang lazim digunakan oleh kendaraan baru untuk keperluan distribusi dan pabrik menuju dealer maupun ke konsumen. Lain halnya dengan plat sebelumnya, yang memiliki masa berlaku hingga 5 tahun. Plat ini hanya berlaku hingga surat resmi kendaraan tersebut terbit dari Direktorat Lalu Lintas Polri. Nah, kalau plat yang ini pasti lebih jarang kelihatan dibanding yang lain ya. Plat berlatar putih dan tulisan berwarna biru ini yang diawali huruf CC maupun CD adalah kendaraan bagi korps diplomatik negara asing. Untuk staf operasionalnya menggunakan plat nomor berlatar hitam dan tulisan putih seperti biasa, namun terdiri dari 5 angka dan diikuti 2 angka kode negara asal yang dicetak lebih kecil. Serta yang terbaru adalah plat yang memiliki garis warna biru di bawahnya. Entah warna apapun dasar platnya, tapi seperti ini ditujukan untuk kendaraan listrik. Udah ngerti kan jenis-jenis platnya? Nah, tapi ternyata ada loh plat mobil yang sering disebut sebagai plat sakti. Loh, gimana tuh? Umumnya plat nomor terdiri dari kode huruf depan yang mengidentifikasi daerah mobil tersebut diregistrasi. Seperti contoh kode B untuk DKI Jakarta, D untuk Kota Bandung dan sekitarnya, serta L untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya. Selanjutnya, kode huruf tersebut diikuti oleh angka yang terdiri dari 1 hingga 4 digit.
Kemudian ada pula 1 hingga 3 digit huruf di belakang sebagai diferensiasi atau pembeda satu sama lain. Nah, tapi kamu mungkin tak sadar ada beberapa kendaraan yang menggunakan plat nomor khusus yang diberikan oleh negara. Biasanya plat nomor tersebut digunakan oleh instansi-instansi di lingkungan pemerintahan sebagai pengganti plat dinas. Tapi bukan berarti plat ini dipakai untuk menghilangkan identitas bahwa kendaraan tersebut bukan milik negara. Kemudian plat nomor yang berkode RF biasanya digunakan pada kegiatan-kegiatan tertentu yang diatur pada instansi tersebut. RF sendiri merujuk pada kepanjangannya, yaitu reformasi. Digit ketiga dari hurufnya menandakan identitas dari instansinya itu sendiri. Misalnya, plat RFS yang digunakan oleh pejabat sipil setingkat kementerian dan pejabat eselon 1. Sementara RFP adalah mobil-mobil pejabat Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan RFD, RFU, dan RFL diperuntukkan bagi pejabat tinggi di lingkungan TNI. Masing-masing Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Tak ketinggalan juga plat lain seperti RFR, RFJ, dan RFH ditujukan untuk digunakan oleh pejabat-pejabat eselon 2 ke bawah. Jika kamu berniat memiliki plat nomor tersebut, nampaknya kamu harus gigit jari. Sebab plat nomor tersebut hanya dikeluarkan atas izin khusus dari pihak berwajib. Tapi kok banyak ya plat RF yang berkeliaran tapi bukan punya pejabat? Gimana nih bedain RF yang asli dan bukan? Gampang banget. Meskipun bisa saja kamu mesen plat nomor dengan kode RF di Samsat melalui jalur nomor registrasi kendaraan pilihan dengan bayar sampai belasan juta berdasarkan undang-undang. Tetap aja bakal beda dengan yang dikeluarkan khusus. Ciri-cirinya adalah masa berlakunya. Plat RF asli hanya memiliki masa berlaku 1 tahun sejak diterbitkan. Serta bentuk STNK-nya juga berbeda dengan tulisan besar bertuliskan rahasia atau khusus. Selanjutnya, pihak instansi pengguna diwajibkan kembali mengurus perpanjangan plat nomor tersebut apabila masih diperlukan. Nah, menurut kabar burung, plat-plat ini anti tilang loh, tapi bukan berarti mereka bebas aturan ya. Namanya juga pejabat yang harus memberi contoh. Ya nggak, Autolovers? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Sebaliknya, plat RF yang dipesan sebagai NRKB pilihan bakal memiliki STNK yang sama dengan umumnya, serta memiliki masa berlaku normal, yaitu 5 tahun sejak diterbitkan. Gimana? Mudah kan buat bedainnya?